Saya sebenarnya tahu siapa tersangkanya. Saya tahu. Dan tahu percakapan itu juga. Siapa itu? Saya tahu peristiwa yang diceritakan Oke, itu. versi Anda Saya gimana? tahu, tapi saya tidak mau sampaikan Siapa? nama orangnya. Kalau tahu yang bilang dong. disampaikan ke saya itu seperti yang disampaikan Waduh. tadi Bapak tadi. Ini rame nih. Itu hanyalah satir. Berarti ada. Itu hanya satir. Karena dia cuma bercanda kepada orang yang dia percaya dari orang TPU. Ini Bagaimana ada dua canda kesan saya yang udah berbeda. komunikasi sama dia kok canda. Oke, ada dua. Canda itu Bang. Abang anggap aja serius gitu. Bener. Iya, abang anggap Berarti aja ada ya? serius. Berarti Itu ada ya? Bercanda. Berarti ada? Bercanda. Ada permohonan itu? Bercanda. Oh, tapi canda. Itu tidak benar, itu tidak tepat. Indonesia berarti benar ada permintaan 20 miliar tapi canda. Oke, saya akan ke Bung Gafur. Tapi sebelum Bung Gafur, tadi ada yang menyampaikan ke saya bahwa ia mengaku bagian dari TPUA yang ingin membantah apa yang disampaikan oleh Bung Rasman. Saya mulai dengan abang dulu. Siapa nama abang? Gunawan Parikesit. Berdiri boleh? Baik. Bang Gunawan, Gunawan Parikesit. TPUA apa? Saya koordinator Ketua TPUA Provinsi Lampung yang Oke. saat itu juga berangkat ke Solo. Ke rumah Pak Jokowi? Ke UGM Oke. dahulu, besoknya baru kita ke Solo. Oke, ada apa yang mau sampaikan? Baik. Ada 3 hal sebenarnya. Singkat aja, singkat Pak aja. Rasman, pertama, ketika disampaikan ada dana keberangkatan kami ke Solo, 0. Dan itu fitnah. Bang Arief, yang sekarang satu kubu dengan Pak Rasman, bisa menyampaikan, ada tidak? Minta maaf. Jadi saya jelaskan. Enggak, Karena jawab, ada tidak? Tunggu dulu, saya jelaskan. Nggak apa, Saya nggak jelaskan apa. dulu, saya jelaskan dulu Silakan, karena silakan. saya panitia pemberangkatan. Silakan. Oh, Ada Anda tidak panitia yang pemberangkatan? disampaikan oleh Bang Rasman? Bentar. Jadi Bentar, oke. pemberangkatan ke Solo itu kami patungan Patungan pribadi. pribadi. Oke. Untuk YouTuber saya bebaskan, saya gratiskan. Oke. Karena kami perlu media. Oke. Ya kan kami patung 300 per orang. 300.000. Per orang. Per Itu orang, oke. sudah include Jadi masing-masing per orang 300.000 nyumbang. 300.000. Oke. Tapi ternyata ada yang nyumbang. Ada yang nyumbang 5 juta, ada yang nyumbang 3 juta, ada yang nyumbang 700. Oke. Kita terima. Karena uang saya pegang semuanya. Intinya sendiri-sendiri lah. Sendiri ya. Nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantu. Kemudian hotel kami dapat bantuan dan penginapan dapat bantuan. Kalau makanan juga- Hotel berapa untuk berapa kamar tuh? saya pisah untuk perempuan. Iya, berapa kamar total? Itu kita tutup. Kira-kira ada berapa? Ada 27 kamar ya. 27. kamar. Nggak, ini penting nih. Siapa yang bantu? Ya. Pejuang. Pejuang. Nggak, ini penting. Ada. Berapa orang? Ya. Nggak, saya harus gali. Berapa orang? Di mobil itu ada. Rip, buka aja Rip. Ya, Buka aja Rip. Ya, saya Berapa orang? Buka aja. 27 dibuka. kamar kalau kita Nggak bicara ada mungkin susahnya sekitar dibuka. Bentar. Satu 27 kamar itu 500.000. Satu kamar ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Enggak, satu kamar kan 500.000 kurang Enggak, lebih. 150 ribu. Kamar hotel 150.000. Kamar 150 ribu. Ada hotel kami. Losmen itu. Iya. Oke, 150.000 Hotel kali 27. 27 kamar. Oke, ya sekitar 30 jutaan lebih lah. Ya, ya Siapa kan? yang bantu? Seberapa orang? Itu saya katakan tadi. Seorang kiai, Satu orang. ya. Bahkan kami yang laki-laki menginap di Bukan rumahnya. politisi, Bukan. bukan tokoh, Bukan. kiai yang nggak Dia dikenal. kiai. Terkenal di Solo mungkin. Itu sahabat Oh, saya. kiai Solo. Obatnya. Ya. Itu bukan. Bentar. Itu sahabat-sahabat saya di Bentar, Solo. Kiai di Solo. Sahabat saya di Solo. Bentar, kiai di Solo. Ya. Saya katakan bukan Kan kiai di Solo banyak. banyak kiai. Ya, sahabat saya di Solo. Yang domisilinya di Solo. Solo, oke. Ya, jadi untuk laki-laki di rumahnya ditampung, yang perempuan kami di hotel. Jadi hotel semua dibiayai ada 27 hotel, satu 27 kamar. 27 kamar. 27, iya sorry maaf. Iya. 27 kamar, Iya. satu Dan- kamarnya itu sekitar 150.000. Ya, dan itu pun di hotel itu karena ada ibu-ibu yang tidak mau berempat, mereka minta satu kamar, mereka bayar ke saya. Ada yang bayar sendiri juga? Iya, bayar Oke, sendiri baik. untuk mereka berdua. Dan dia dipastikan kiai itu bukan tokoh politik, tidak terkait afiliasi politik dan seterusnya? Bukan. Oke. Jadi sahabat baik saya. Jelaskan Oke. bohong. Teman saya. Oke. Ya kan? Oke, apa lagi? Ya, itu. Kemudian saya agak heran nih Pak Rasman sebagai seorang pengacara kok menyampaikan bahwa orang yang dinyatakan bahwa dia melakukan kesalahan tidak memiliki kewajiban untuk mengklarifikasi. Basa, pasal 390 KUHP. Ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Yang melakukan Kok kesalahan tidak punya siapa? kewajiban Pak. bahwa saudara Rismon Halo, Pak. tidak punya keharusan, tidak punya kewajiban untuk Yang membuat kesalahan mengklarifikasi. siapa, Pak? Siapa yang buat Stop kesalahan? dulu ini suruh ngomong dulu, stop dulu. Enggak, yang buat kesalahan siapa, Pak? Anda menyampaikan Ah. bahwa Rismon Ah. tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi. Ya, orang dia bukan pelakunya gimana?
Baca pasal 39 KUHP dong. Apa 2 tahun 8 bulan apabila dia membiarkan Dari mana namanya Anda bilang bahwa Rismon pelakunya? Kualifikasi. Iya, Rismon jelas. Kita sama-sama roti suku. Tadi Anda udah masuk nggak tadi pagi tadi awal mulai? Jelas ya sudah ya. Saya nggak Oke, nanti berbobot jelas. Parasman Oke, itu oke. berdebat dengan Oke, saya. Ada yang pintar, ya. saya bodoh, Pak. Iya. Baik. Cukup. Anda Oke, pintar, baik. Pak. Saya bodoh, Pak. Mohon maaf ini. Oke, nggak baik. punya. Sekarang abang, Itu silakan. sebentar satu lagi hal. Apa lagi? Tadi yang Singkat aja, singkat. sempat Mas Aiman Iya. melihat bahwa katanya ada yang minta uang 20 juta. 20 miliar. 20 miliar. Iya. Maaf. Coba lihat, teliti. Mas Aiman kan 10 tahun menjadi wartawan investigasi. Itu kalimat satir atau permohonan? Selesai. Ada. Ya. Saya jawab ya. Tadi saya baca WhatsApp-nya, itu permohonan. Dan saya tahu orang itu pernah ngomong ke saya Oke. bahwa saya ngeledek. Enggak, itu orang yang menurut Anda itu Bisik. orang. Sama nggak namanya? Siapa yang ngomong? Saya bisikin. Siapa yang ngomong? Ya, saya bisikin. Coba ngomong. Jadi ada mikrofon saya ini. Siapa yang ngomong? Sebentar, Pak. Dia ngeledek. Iya, sama. Dia ngeledek. Oh, ngeledek. Siapa orangnya? Saya sampaikan, Bundar apa tidak? Oh, ngeledek ya. Iya betul tadi. Oh, jadi yang gitu-gitu ngeledek gitu. Tapi bukan, saya tadi baca memang tidak ada arahan untuk tidak ada kesan untuk satir dan seterusnya. Oke. betul. Ketika dia konfirmasi ke saya dengan bahasa itu, berarti Saya 10 tahun itu wartawan adalah investigasi, 25 tahun jadi wartawan Siap. investigasi 10 tahun. Baik. Maksudnya. Oke, tapi itu cukup di situ ya. Ya, makasih. Oke, silakan. Ngeledeknya nggak dapat. Oke, silakan. Iya, Singkat aja, baik. singkat Bang. Baik, terima kasih Siapa dulu Bang namanya? Eman. Bang Irwan Arya. Ini ikut juga ke Solo, ke UGM juga? Iya. Oke. Baik sidang. Tidak ikut di mobil kita. Sidang Tidak CLS-nya. ikut TPUA. Enggak, yang ikut yang ditanyakan ke Sebentar, Solo Bang sama Arif. Jogja. Bang Arif, bentar. Solo sama Jogja. Kebetulan ini Bang Arif saya kenal juga Bang. Dia pernah mau ngajak saya mau gabung sama mereka juga tapi saya enggak mau. Maksudnya setelah ke Bang Rismon ini? Iya. Setelah Bang Rismon geser? Iya. Anda diajak juga? Iya. Kapan saya ajak? Buktikan Waktu dong. Di gedung MK buat sidang. Saya ajak apa? Ajak bergabung sama timnya Pak Arif. Tapi saya enggak mau. Yang ngajak siapa? Tim apa? Saya nggak punya tim. Sampai sekarang pun Rismon RJ saya tidak ikut-ikutan. Iya. Jangan dong Jadi gitu begini, loh. Arif Saya ini tidak- klien saya, Adinda. Saya tidak hati-hati klien ngomong saya. Pak. Bentar Bang Rasman. Bentar. Yang ngajak siapa? Bapak tidak ke Solo, tidak ke Jogja. Saya penanggung jawab ke Solo Jogja. Bentar, oke. Yang ngajak siapa? Waktu Bentar, yang ngajak siapa? mereka berdua istrinya. Enggak, mereka berdua siapa? Ajak Iya. apa? Ini istrinya Bang Arif. Iya. Istri saya ajak apa? Yang ngajak Istrinya siapa? beliau. Bang Arif atau istrinya? Hati-hati ajak apa? Katanya- Hati-hati. Enggak, sebentar. Yang ngajak siapa? Berdua. Mereka berdua Bang ajak Arif saya. dan istrinya. Loh, saya tidak kenal Anda. Ajak semua Jangan semua ajak. bohong lah Bang Arif. Kita ini sama-sama orang Sulawesi Bang. Ya. Bang, Jadi begini Bang. Bang, maaf Bang. Saya mau juga- sanggah dulu. Tunggu. Ya, ini Saya istrinya baru ini kenal bagian Abang. dari TPUA juga. Oke. Saya Dan baru bagian dari kenal manajemen Abang Gibran waktu Game. dikenalin sama Bu Mary. Iya. Kayaknya abang di KNPRI kan? Itu baru bang. waktu Saya enggak di pergerakan, KNPRI, waktu jual mau di buku, TPUA, bang. enggak. Enggak ada yang Saya saya, netral. yang saya ini enggak Iya, ada. oke. Berarti- Enggak ada yang saya Oke, aniin ke baik. dia. Ya, Bang Eman. Maaf, Enggak ada, maaf. enggak ada. Oke. Sekali lagi, Oke, jangan silakan. sangkut pautkan dengan RJ-nya Rismon ke saya ya. Iya. Saya tidak ada urusan. Ya, betul. Cuma persahabatan saya sama Rismon tidak bisa dipisahkan. Ya, betul. Iya kan? RJ tidak ada urusan sama RJ. Yang Iya kan? jelas, Ini selama ini sudah hampir 1 tahun. Dari 2025 ini jangan sampai jadi begini juga karena saya difitnah jadi begini juga nih. Enggak apa-apa. Jangan sampai. Oke. Iya. Saya akan tetap Ini pada fitnah. pendirian Tidak saya ada. selalu menyuarakan kebenaran dan kejujuran Bang Aiman ya. Kita ini orang Sulawesi. Orang Sulawesi ada namanya Pace Nasiri berkata jujur. Iya. Itu nih yang bukan jujur. Justru kejujuran ini pas saya berada di tempat malam hari ini. Saja saya tidak kenal nama saja aja kok. Silakan. Ya, terima kasih Bang Aiman. Kenapa ngajak kamu? Saya tadi mau menyanggah saja pernyataan dari Bang Rasman tadi itu bahwa semua ini perjalanan kami ada yang mendanai atau yang kadang Ya. bohir di belakangnya. Oke. Saya Apa yang- katakan Bang Rusman, saya saja datang dari Sulawesi ke Jakarta, ikut selalu sidang di Solo dan ikut dengan teman-teman itu biaya kami sendiri. Ini bolak-balik nih. Benar. Udah berapa kali bolak-balik kurang lebih? Saya nggak bisa hitung-hitung lagi. Puluhan kali. Iya. Oke. Yang kedua, masalah kami Bentar, kalau tiket bolak-balik segala macam Jakarta, Sulawesi bolak-balik kurang lebih sekitar Morowali, Jakarta, Oh. itu jauh.
10 juta lah sekali jalan bolak-balik. Iya kurang lebih. 10 juta belum hotel dan seterusnya. Bang Aiman cuma ditanyakan Iya. sejak kapan dia mulai ikut ke Solo, sejak kapan dia mulai ikut ke LC itu. Ya, artinya Sementara nggak, Anda menyatakan perjalanan ijazah palsu ini mulai 2019 saya tangani. Oke. Ya? Oh, Anda katakan oke. Ya, saya sendiri. Saya cuma mau sanggah tadi. Sebentar gini. Jadi Anda katakan puluhan kali sekali jalan tiketnya aja 10 juta. Artinya ratusan juta Anda keluar tuh biaya Anda sendiri. Sendiri pribadi. Ratusan juta itu ya. Ratusan juta Pak. Oke. Yang kedua, masalah kami biasa selesai kegiatan, kami makan. Baik di warung-warung, kami bayar sendiri Bang. Malah ada rezeki saya Pak, saya juga yang alhamdulillah kita berbagi rezeki. Dan tidak pernah saya jalan sama Bang Refli Harun, Bang Roy Suryo, dan teman-teman semua, dan teman-teman tim semua. Itu tidak pernah kami, alhamdulillah kami punya kelebihan sedikit, kita berbagi. Karena ada rezeki bagi kita Pak. Dan tidak ada bohir di belakang kami. Itu saya alami selama ini. Saya jawab ya. Jadi kalau yang dikatakan oleh Bang Rasman itu cuma bohong semuanya. Oke. Saya sanggah. Maaf Oke, ya, baik. saya tidak Terima kasih. maaf. Saya tidak kenal Anda dan Anda tidak termasuk Bang dalam Rasman, kategori yang kita aja saya ketemu di rumah makan Garuda. Gitu loh. Kita ketemu aja di rumah makan Garuda. Kami itu lebih 10 orang. Dan alhamdulillah saya yang selesaikan. Bukan bohir-bohir yang Anda maksud. Anda yang bayarin itu ya. Alhamdulillah Anda, saya. Anda pengacara atau apa? Ya, saya temannya aktivis Pak. Aktivis. Oh, Anda pengusaha. Enggak pengusaha juga. Namanya saya aktivis. Berapa kali Pak keluar penjara juga Pak. Gara-gara menyuarakan Terus kebenaran dan ngapain? keadilan. Anda urusan di ijazah ini mau ngapain? Coba saya tanya. Enggak, tapi saya mau tanya, Anda punya ratusan juta segala macam itu dari mana? Alhamdulillah. Kita punya Aktivis, kalau pengusaha saya bisa paham lah ya. Tapi kalau Anda aktivis dari mana? usaha ya. Sekedar dulu. ada usaha. Ada usaha dulu Pak. Oke. Saya punya tambang nikel juga dulu Pak Iman. Tambang nikel? Iya Oh, ya, betul. pengusaha lah. Itu. Oke. Jadi kalau yang dikatakan oleh Bang Rasman dan Tambang nikel di mana? Di daerah mana? Morowali. Morowali. Bang Aiman, Jadi, saya ingat betul kalau dia terlibat di kelompok kita tanggal 25 Januari hari Minggu Car Free Day. Saat itu dia beli buku. Itu baru terlibat. Tahun? Januari 2026. 26, oh baru kemarin. Baru kemarin terlibat. Oke. Jadi bawa TPUA bukan TPUA dia. Oke. Itu ya, jadi bawa ijazah bukan Saya dia. bilang Iya, Pak iya. Iman, saya tidak pernah terlibat di itu TPUA real. atau di teman-teman lain. Saya berdiri begini, jangan nilai semuanya tepat. orang per orang. Iya. Kalau begini kita nggak debat substansi lagi. Biar. Kan ini bicara soal bagaimana kita membuka sedikit demi sedikit. Iya betul. Iya. Biarkan kita untuk menggali ini, Bang. Jadi Nanti saya kalau berikan yang kesempatan. dikatakan oleh Bung Aswan, Andi Aswan, Bung Rasman bilang kami dibiayai oleh bohir Pak, itu bohong semua. Mungkin mereka dibiayai oleh Pak Jokowi. Kalau kami demi Allah, kami berjalan selama ini Pak, mengeluarkan dana kami masing-masing. Kami ke Solo aja Pak, kami patungan berapa kali kami pergi sedang CLS di sana. Kami saja melakukan gerakan semua teman-teman ini Pak. Kami patungan Pak, nggak ada yang biayai kami satu orang pun yang dimaksud oleh mereka itu. Oke. Terkecuali mungkin mereka yang dibiayai oleh Pak Jokowi, kemungkinan mereka. Oke, baik. Terima kasih. Saya Bram. Untuk gambaran ya, Mas Aiman gini, Oke. sedikit aja untuk gambaran. Kita aktivis membayar bahwa sendiri. kami itu benar-benar biaya sendiri. Mas Aiman mungkin ingat, Rakyat Bersuara edisi pas mau kita nunggu sidang isbat. Ya. Itu kan mulainya jam 8. Ya, itu esoknya saya bersaksi selaku ahli di CLS Solo. Sama Resmon juga itu. Itu tanggal 18 Februari. Resmon masih sehat waktu itu. Masih Resmon prabayar itu. Ya, jadi artinya dia masih bicara, dia masih memastikan ijazahnya palsu. Tahu nggak kami berangkatnya naik apa Mas Aiman? Kami itu tidak naik pesawat, tidak naik kereta api. Saya dan beberapa ibu-ibu dan juga Mas Erwin itu naik travel berangkat dari depan iNews ini. Ya, naik travel kita jalan darat. Berarti perjuangannya kan kayak gitu. Jadi artinya nggak ada tuh bohong-bohong, ini orang bohong besar ini yang ngomong seenaknya sendiri. Dia nggak bisa buktiin. Dia tadi nyuruh saya punya bukti. Kalau punya bukti itu kayak saya tadi loh. Punya bukti saya tunjukkan atau punya slide. Punya bukti isinya surat pengantar tadi itu. Jadi itu bukan bukti itu. Bohong orang ini. Oke. Dah. Bang Gafur silakan. Ya, Mas Aiman terima kasih ya. Saya ingin meluruskan sekaligus mengklarifikasi beberapa hal. Pertama, selama kami memberikan pendampingan hukum kepada tersangka, kepada para tersangka, Mas Roy, kemudian dulunya ada Bang Rismon juga, kemudian ada 3 tersangka pada klaster pertama. Saya tegaskan bahwa tidak ada 1 rupiah pun mengalir kepada tim kami. Tidak ada 1 rupiah pun 1 mengalir. rupiah pun Dari siapapun. mengalir kepada tim kami. Dari siapapun. Dari siapapun. Tapi tadi ada kan Pak Kiai Solo tadi? Oh tidak ada.
Kalau ada oknum-oknum yang menerima di luar tim kami, kunjungan kami ke Solo dengan ke Jogja. itu berarti berbeda. Itu berarti konteksnya berbeda. Maksudnya kami ini siapa? Itu TPU atau siapa konteksnya berarti sebelum perkara ini naik tahap penyelidikan dan penyidikan. Oke. Karena itu masih tahap awal. Mungkin saja iya berdasarkan keterangan mereka. Tetapi begitu perkara ini naik pada tingkat penegakan hukum di Polda Metro Jaya, di mana saat itu kami membentuk satu tim hukum yang namanya TAAKA. Ketuanya adalah Bang Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi, kemudian Bang Ahmad Kozinudin selaku koordinator non litigasi, kemudian kami beberapa pengacara berhimpun di situ. Ada saya, ada Bang Azam, kemudian juga ada Bang Jak Aspardi Piliang, kemudian ada Bang Bahar, ada Bang Medi Juniarto, dan lain-lain sebagainya. Bu Susi, Bu Dewi, dan lain sebagainya. Nah, selama kami berbulan-bulan memberikan pendampingan hukum kepada para tersangka di klaster 1 maupun klaster 2, bahkan jauh sebelum bergabungnya Bang Refli Harun sebagai tim kuasa hukum RRT, itu kami bolak-balik Polda Metro Jaya, makan di Polda Metro Jaya di kantin, mohon maaf. Memang ada yang membawa kami fasilitas, yaitu emak-emak. Ada sebagian hadir di sini dari KNPRI. Mereka membawa kami makanan, mereka masak sendiri di rumah mereka. Itu Bu Mary dan kawan-kawan. Benar, benar. Demi Allah, demi Rasulullah. Mereka membawa makanan, mereka tungguin kami di ruang kantin Polda Metro Jaya. Kami mendampingi para tersangka, para saksi ketika diperiksa. Kami keluar, kami dijemput dengan air aqua yang mereka siapkan. Dan itulah yang kami nikmati selama ini. Itu hal yang pertama, Mas Aiman. Hal yang kedua, kami justru juga mengeluarkan uang dari kantong pribadi kami selaku kuasa hukum. Pada saat kami menghadirkan beberapa ahli di Polda Metro Jaya, Mas Roy tahu, ada ahli yang kami datangkan dari luar kota, perlu kami cari penginapannya karena tentu ada keterbatasan waktu. Itu kami patungan. Saya keluarkan dari kantong saya, Bang Kozinudin keluarkan dari kantong pribadi beliau, Bang Petrus Celestinus, ada Bu Firsa Dewi, ada Bu Susi, semua patungan. Demi Allah, demi Rasulullah. Jadi fitnah-fitnah itu tidak benar. Itu hoax yang dibuat oleh kubu-kubu yang tidak bertanggung jawab untuk mengalihkan esensi daripada perkara ini, yaitu pembuktian terhadap ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Kami juga mengeluarkan uang dari kantong pribadi kami untuk akomodasi, untuk konsumsi para ahli. Dan bahkan tadi kalau disebut kami ngumpul kemudian ada yang membayari, memang ada juga yang sering membayari kami makan. Dari para YouTuber saya sebut aja namanya satu persatu. Bang Michael Sinaga berapa kali bayar buat kami? Itu dari uang pendapatan halal dari Sentana YouTube. TV. Uang halal ya dari YouTube. Uang halal. Pendapatan dari YouTube. Ya, Pendapatan dari YouTube. Saya sumbangin dikit lah buat pergerakan ini. ARM jangan lupa tuh Pak. Beberapa kali juga Mas Roy bersama dengan kami. Akhirnya Mas Roy juga mau membayari kami para kuasa hukum. Sehingga pada suatu saat kami ini kadang-kadang malu juga kepada para tersangka. Kami ngambil alih sendiri. Mas Roy, hari ini Mas Roy nggak usah bayar. Saya yang bayari. Itu sering terjadi di Polda Metro Jaya. Kami bertemu di tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua itu adalah donasi pribadi kami sendiri. Tim yang sedang membongkar dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Ya, itu soal aliran dana. Soal yang kedua, soal ada pertemuan di mana ada orang yang mengorkestrasi kami selaku tim kuasa hukum. Ada orang yang memerintahkan kami. Kami ini para pengacara yang punya independensi. Kami tertarik membela Mas Roy, Dr. Tifa, dan kemudian Bang Rismon bersama 3 tersangka lainnya sebelum ada RJ-nya Bang Rismon. Itu karena kami yakin dan percaya bahwa hasil penelitian mereka bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kami tertarik bukan untuk menyebarkan berita hoax, bukan untuk membuat fitnah kanan kiri terhadap pribadi Pak Joko Widodo, tetapi kami tertarik untuk memberikan satu kejelasan kepada bangsa ini. Supaya mantan presiden yang ijazahnya dipertanyakan dan dipersoalkan itu clear dan clean. Apakah ijazah ini asli atau palsu. Sehingga ke depan bangsa ini
tidak lagi punya noda hitam di dalam sejarah perjalanan demokrasinya, bahwa ada mantan presiden yang dipertanyakan ijazahnya, ada mantan presiden yang dipersoalkan ijazahnya karena diduga ijazah itu adalah palsu berdasarkan hasil penelitian mereka. Itu yang membuat kami tertarik. Kami bergabung di dalam tim Mas Roy, CS, kemudian belakangan hadir Bang Refli, itu bukan karena ingin mencari cuan. Kalau kemudian dikatakan bahwa ada orang-orang yang mengorkestrasi RJ, saya katakan ada. Orang-orang yang mencari manfaat daripada tawaran-tawaran restoratif justice, saya kira mungkin ada. Dan bukan hanya para tersangka dihubungi, kami tim kuasa hukum juga dihubungi. Tapi Saya dihubungi juga loh Mas Aiman. Ya oke, dihubungi tapi Saya tidak pernah menghubungi siapapun. Ya, saya tidak didatangi, katakan saudara Bang. Saya tidak katakan Bang Rasman. Saya tidak katakan Bang Rasman. Beda. Saya tidak katakan nama Bang Nah, Rasman. saya mau tanya. Ada orang yang ini kan harus supaya logikanya masuk nih ya. Ada orang yang menawari RJ, tapi kemudian ada tadi salah satu yang sebutkan Abang tadi, ya, meminta RJ dengan imbalan uang 20 miliar, tapi kemudian tidak dikabulkan. Jadi gimana maksudnya? Ya, saya clearkan. Soal ada tersangka yang menawarkan restoratif justice sebesar 20 miliar. Minta. Ya, minta ya. Pertama saya harus pastikan dulu kepada Bang Rasman, apakah tersangka tersebut yang langsung WhatsApp ke Bang Rasman? Tidak. Saya dengar suara mereka juga di kediaman saya bertelepon. Kan tadi katanya, kata Bang Rasman ada WhatsApp. Saya pastikan gini, itu nomornya tersangka bukan? Begini ya. Tersangka langsung berhubungan dengan Bang Rasman atau bukan? Sebentar. Saya tidak akan membuka itu secara terang di sini, ya, karena itu adalah hal yang privasi dan saya sudah ungkap. Kalau kita mau jujur pernyataan dari Bapak, bentar. Karena Anda bilang tidak mau membuka, tapi Anda sudah membuka, itu membuat fitnah kepada orang. Tahu nggak? Begini. Kalau mau buka. Bentar Bang ya. Ada tadi di sini dari Bapak kita tadi mengatakan bahwa itu pancingan, kira-kira gitu kalau bahasa Medannya kan. Apa namanya Bang? Apa itu? Satir itu berbeda maksudnya, tapi mengatakan hal tersebut. Oh, saya nggak ngerti kalau Orang gede miskin nggak ngerti satir dulu. Yang saya tahu apa yang diucapkan itulah yang benar. Kalau ada udang di balik batu, tapi secara tidak langsung saya belum tahu. Nah, kalau saya lihat tadi dari sisi isi WhatsApp-nya itu bukan satir, tapi memang permohonan. Mas Aiman sebentar. Yang dikirim ke Bang Rasman itu adalah tersangka dari nomor handphone pribadinya, ataukah ada orang yang mengatasnamakan tersangka menghubungi Bang Rasman kemudian melakukan WhatsApp kepada Bang Rasman seperti yang dibacakan oleh Mas Aiman? Adinda Gofur, kita ini kan tidak bodoh-bodoh amat juga. Saya juga wartawan 12 tahun menginvestigasi gini. Enggak, saya memastikan WhatsApp. Dengar dulu Adinda. Ini kan rangkaian. Oke. Satu waktu saya dihubungi, Bang, kami datang ke kediaman Abang. Oke, Gini, terima. Saya agak Bentar bang. Saya agak berkeberatan karena porsi bicara dia terlalu banyak. Dengarin dulu bang. Begini, saya tidak pernah menginterupsi ketika dia ngomong menyinggung saya dan lain sebagainya. Bang Gofur yang nanya, jadi wajib. Iya, tetapi ini panjang nggak masalah bang. Iya, kalau seandainya nggak nanya, nggak akan dijawab. Kan nanti saya berikan kesempatan. Ini masa ditanya nggak lebih baik sengaja memaparkan apa yang ingin disampaikan. Karena ditanya tadi, ya, makanya dijawab. tidak usah nanya secara direct. Maksud karena kalau saya, begitu nanti kita Abang jawab saja apakah yang bersangkutan langsung WhatsApp ke Abang atau melalui orang lain. Muter-muternya bohong lagi nih. Adinda ini kan orang singkat saja Bang. Jadi gini, datang ketemu saya, ngobrol, yang ketemu di itu depan, tersangka dengarin bukan dulu, Bang? Yang ketemu ditelepon di depan saya, lalu kemudian lanjut komunikasi, nggak jadi, besoknya mau datang lagi, kemudian negosiasi, saya ke Kuala Lumpur, negosiasi, minta 20 M, saya putuskan tidak ada, selesai. Bagaimana datanya nanti kita lihat. Itu Bang Aiman, Mas Aiman, Kenapa harus saya pastikan itu dikejar-kejar tidak benar dan tidak tepat. Karena seperti yang disampaikan tadi, saya sebenarnya tahu siapa tersangkanya. Saya tahu. Dan tahu percakapan itu juga. Siapa itu? Saya tahu peristiwa yang diceritakan itu. Saya tahu, tapi saya tidak mau sampaikan nama orangnya. Kalau tahu bilang dong. Disampaikan ke saya itu seperti yang disampaikan tadi Bapak tadi. Ini rame nih. Itu hanyalah satir. Berarti ada. Itu hanya satir. Pokoknya satir. Itu satir. Adinda. Itu seperti ingin memancing. Benar nggak nih orang kubu sebelah? Benar-benar nggak sih sebenarnya mau melakukan RJ? Karena para tersangka itu saya pastikan tidak ada satupun yang mau RJ.
Dalam rangka apa dia Tidak bohongin ada saya? satupun tersangka yang Karena Anda mengatakan itu satir, boleh Anda menyampaikan bahwa orang yang dimaksud itu maksudnya satir? Boleh. satir. Siapa itu? Siapa namanya? Ada. Siapa? Bapak juga tahu. Siapa? Iya, siapa? Ngapain dari sana taunya siapa itu? Supaya Siapa? Bahkan sebentar, Mas Aiman. pakai Benar tidak yang saya bisikan tadi? Siapa? Iya, saya nggak tahu, ngomong dong. Saya juga ada cerita. Ini masalah soal etika ini. Bung Aiman. Mas Coba Aiman, ngomong, coba ngomong. Yang pertama bahkan sebentar. harus Rasman Saya sampaikan ke Siapa Mas itu? Aiman namanya, tanya dong. Saya nggak mau. Kalau Anda ya saya jawab benar. Nah, benar, sudah dong. Oke. Nggak cuma namanya siapa kan? Rasman kacau banget. Saya Itu gini. Itu candaannya dia. Candaannya dia. itu bukan candaan, Adindaku, bukan candaan. Enggak benar. Terlalu lugu Makanya kamu, Pak Rasman. makanya kenapa tersangkanya itu tidak mau datang ke rumahnya Bang Rasman? Karena dia cuma bercanda kepada orang yang dia percaya dari orang TPU. Bagaimana Ada dua canda? kesan Saya yang nggak berbeda. komunikasi sama dia kok canda. Oke, ada dua. Canda itu Bang. Abang anggap aja serius gitu. benar. Iya, abang anggap aja ada serius. ya? Berarti Itu ada ya? Bercanda. Berarti ada? Bercanda. Ada permohonan itu? Bercanda. Oh, tapi canda. Itu tidak benar, itu tidak tepat. Indonesia berarti benar ada permintaan 20 miliar tapi canda. ada. Oh, kalau canda kalah saya. Kita kembali saat Berarti lagi lain di tetap bibir bersama lain di kami hati. di Rakyat Bersuara. Oke.